Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video ini kita akan mencoba untuk membuat 3D modeling ketupat sederhana, simple, sangat mudah untuk pemula. Seperti gambar ini ya teman-teman ya, kita bisa lihat sini tidak terlalu detail tapi cukup untuk kebutuhan modeling stylish ya, stylish atau clay gitu. Oke, langsung aja kita buka blendernya. Sini saya coba buat collection untuk kamera sama lampunya, kamera dan lampu, land light dan lampu. Iya, kita pindahin dulu sini cube-nya, kita kasih nama objek. Sini kita bisa kasih nama ketupat. Oke, kita masukin ke objek, kita hide dulu kameranya. Untuk ini kita coba buat agak sedikit berbeda ya teman-teman. Dari ini kita coba, ini kan ada 4 kolom dan 4 baris. Kita coba buat seperti ini satu, dan satu lagi yang 3 baris 3 kolom. Berarti sini kita buat lagi untuk ketupat objek 2. Ini kita duplikat shift D, klik kanan, kita drag ke objek kedua, ketupat ketupat 2 gitu ya. Oke, kita pindahin dulu GY. Oke, GY ini nanti kita lihat hasilnya, dia lebih bagus yang mana, yang 4 kolom atau yang 3 baris, 3 kolom 3 baris atau 4 kolom 4 baris. Kita hide dulu buat objek keduanya, kita balik ke sini, kita masuk edit mode, kita kasih loop cut dengan Ctrl R. Ini kita kasih 4 kolom, jadi 3 loop cut aja udah cukup ya. Nah, ini klik kanan, 1 2 3 4. Kalau misalkan suara saya ini kurang jelas, teman-teman bisa ngeliat screencast di bawah ya. Ini tombol-tombol yang diklik, bisa sembari melihat tutorialnya, sembari diperhatikan juga. Vertikalnya sudah kita buat 3, sekarang horizontalnya Ctrl R, di scroll ke atas sampai muncul 3 loop cut. Oke, di sini kita scale. Untuk scale bisa di object mode atau di edit mode. Kalau di edit mode kita seleksi dulu semuanya, yaitu klik A, terus klik S, terus X. Nah, ukurannya disesuaikan aja teman-teman ya, karena ini kan ketupat terbuat dari daun kelapa ya, jadi pastinya lebar dari sini bagian samping itu mewakili ya, masing-masing bagian ini ya, usahakan untuk sama.
Tapi kalau misalnya mau divariasiin, dilebarin, itu bisa-bisa aja, karena kan emang modeling ini kan nggak terlalu detail ya. Kita ini 3 4 4 kolom ya. Sekarang kita pertama-tama kita kasih warna dulu teman-teman, kasih warna biar nggak bingung. Kalau untuk pewarnaan ini bisa sesuai teman-teman aja ya, mau di awal atau di akhir. Cuman kalau saya yang untuk ini saya coba untuk di awal dulu, karena nanti akan banyak garis, akan susah. Kita coba dulu aja yang ini di awal, yang ini kita akhirkan untuk pewarnaannya lebih efektif yang mana. Oke, di sini saya coba untuk beri warna. Kita shift, pilih, kita pilih ini ya teman-teman ya, kita pilih face selected, terus atau pencet 3 bisa, 3 di keyboard, kita seleksi face yang mau diwarnain. Nah, seperti ini dan ini sama ini, seperti catur ya teman-teman ya. Ini oke, sepertinya udah semua. Ini satu lagi. Oke, kita ke apa ini namanya, material properties, kita new untuk sementara. Langsung aja nggak apa-apa. Kita kasih warna ini cukup kali. Terus kita tambahin di sini warna lagi, new lagi, biar nggak bingung. Mungkin di sini bisa kita kasih nama main color, warna utama lebih soft. Nah, ini kita buat yang agak gelap. Warna kedua kita balikan, tadi kita udah seleksi, kita ke add. Ini sekarang kita di object mode ya teman-teman ya. Semuanya berubah sesuai warna pertama. Nah, sekarang kita ke edit mode, kita ke ini yang sudah kita seleksi tadi ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini hilang, bisa diseleksi ulang, terus ditambahin warnanya di sini. Kita assign dulu kali ya teman-teman biar kelihatan perbedaannya. Yang awal kan sudah berwarna hijau kuning muda gini. Nah, kita assign dulu jadi warna apa, jadi warna putih ya teman-teman ya. Terus kita kasih warna, kita ubah aja ke warna yang agak gelap. Nah, ini dia udah jadi papan catur. Oke, seperti ini. Oke, cukup ya warnanya seperti ini, lumayan lah. Habis itu kita kasih subdivision surface. Caranya kita masuk ke modifier properties, setelah itu kita pilih subdivision surface. Nah, misalkan teman-teman kiranya agak ribet itu nyari di sini, ada cara mudahnya, itu kita pilih objeknya, habis itu kita kontrol 2. Nah, untuk otomatis objeknya sudah ditambahkan subdivision surface dan viewport sama render 2. Tadi kalau misalkan kita pencet kontrol 3, nah itu viewportnya jadi 3 ya teman-teman ya. Kalau itu 1 jadi 1. Nah, kita kasih 2 aja, nggak terlalu detail dan nggak terlalu kasar ya. Optimal displaynya kita checklist, habis itu kita apply. Setelah kita apply, kita
kita masuk ke edit mode, terus kita pilih edge select atau klik angka 2. Nah ini kan udah kelihatan nih garis-garisnya nih. Nah ini kegunaan pewarnaan di awal juga untuk ini ya, setelah kita kasih subdivision surface, loop cutnya kan jadi nggak kelihatan nih, udah menyatu. Nah pewarnaan ini sebagai pemisah ya, dimana kita harus seleksi. Nah setelah itu, setelah 2 kita pencet ALT untuk supaya terseleksinya satu baris ya yang terhubung gitu, satu baris yang terhubung. Kita pilih di sini satu, kita pilih di sini satu, sini satu. Oke. Setelah terpilih, pastikan terpilih ya teman-teman ya, walaupun kita yakin udah mencet ALT tapi nggak ada salahnya untuk kita cek, takutnya terjadi error atau gimana dan sudah jauh, jadi kita mau balik ke step ini terlalu jauh. Nah, tidak ada salahnya untuk mengecek setiap step yang kita lakukan. Oke, setelah ini kita bisa extrude. Kita klik kanan. Sorry. Sebelum di extrude, kita kasih subdivision lagi teman-teman. Ctrl 2. Nah, oke, kita ke edit mode, kita pilih lagi di sini 1, 2, 3, kita kasih bevel, kita kasih tambahan edge di sini. Kita bisa klik Ctrl B, terus tarik perlahan. Nah ini kalau teman-teman mau bereksperimen di sini bisa ya teman-teman, kita mau kasih 3 bevel atau 2. Ini caranya di scroll aja, scroll ke atas untuk nambahin, scroll ke bawah untuk ngurangin. Kita biasanya di sini saya kasih 2 coba, tapi kita coba untuk kasih 3 nggak usah terlalu gede teman-teman ya. Nah gini, habis itu kita extrude E, habis itu kita S. Nah, kita pundurin ya sampai dia terlihat masuk sekira-kiranya ya teman-teman. Oh iya, ini biar nggak susah ngeliatnya, kita ke viewport shading aja. Nah ini kan sudah terlihat nih. Nah misalkan kira-kira ini lekukannya terlalu halus atau terlalu lebar, kita bisa ulangi untuk bevelnya. Kita Ctrl Z sampai semuanya hilang, terus kita kasih bevel lagi dan kita kasih cukup 2 aja. Nah ini kayaknya bagus kalau tidak terlalu besar ya teman-teman. Habis itu kita klik E, S, kita geser ke dalam, tap. Oke, lumayan. Nah untuk seleksinya kembali kita ke material preview, kita seleksi, terus kita balik lagi ke solid, atau bisa untuk cara cepatnya kita bisa klik tombol Z, kita tekan tombol Z. Di sini ada material preview, sama aja kayak di sini. Nah, solid. Oke, kita kasih bevel lagi, kita ulangi seperti tadi. Bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Segini cukup, kita E terus S, kita masukin ke dalam segini. Cukup mungkin ya, cukup. Nah untuk sudah lumayan ya, sudah mulai terlihat. Terus untuk ini pinggirnya kita pilih nih sesuai, kita ke material preview lagi. Nah ini sesuai warna yang sudah kita beri tadi ya.
balik lagi ke solid, atau bisa dikira-kira aja ya teman-teman ya, kalau misalnya ribet bolak-balik ke material balik lagi ke solid. Ini kita seleksi dulu yang ini, bisa sekaligus diseleksi ke semua arah gini, semua arah, tapi saya sini mau coba untuk seleksi per 3 bagian karena kalau kalau satu-satu itu ada efek, nah kayak gini nih, kayak efek distortion ya, itu dia sedangkan kalau misalnya seleksi semua dia lekukannya itu kayak kaku aja gitu. Sini kita extrude lagi, oh sorry teman-teman kelewatan satu step, kita bevel, kita kasih 2 ya, kita extrude, kita buat efek bevel ya cukup. Nanti kita lihat bedanya teman-teman ya, kalau misalnya ini kita langsung seleksi, nah ini seleksinya kita akhirkan ya, sini kita bevel, kita extrude, nah ya lumayan lah kurang lebih. Nah ini kan kalau ini kan terbelah jadi 3 gitu, kalau ini kan nah ini ada sisi yang tertarik ke sini, mungkin ya bisa langsung aja sih kalau misalnya teman-teman mau, cuman kalau saya sih lebih suka cara ini ya, karena di sini nih lekukannya itu tidak terlalu terlihat di ujungnya. Kalau sini kan terlihat apa kurang natural gitu. Oke, kita seleksi lagi di sini, kita bevel, kita extrude, habis itu kita pencet S ya teman-teman ya, jangan langsung arahin, karena kalau misalnya kita pakai extrude terus digerakin itu ke satu sumbu ya, kalau misalkan untuk kita bisa extrude TS, karena ini kita pilih median point, jadi dia ke tengah-tengah, ya semua sisinya ketarik ke tengah. Nah ini median point. Oke, pastiin ulangi semua step itu sampai semua sisi ya teman-teman ya. Sini yang belum, nah ini dan ini kita bevel 2A 2 edge, kita E, kita S, kita masukin ke dalam. Oke ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Kita masuk ke right orthographic, kita pencet right orthographic. Kalau di sini saya pencet tombol, karena di sini saya nggak punya numpad, saya pencet di sebelah angka 1 ini ada strip bergelombang, terus kita pilih, kita tombol 6, atau kita gerakan kursornya mau ke view yang mana, angle view yang mana kan. Setelah ini kita kasih ketupat itu cenderung agak gempal ya, kalau ini terlalu gepeng coba kita kasih, oh ya kita coba lihat dulu di sini.
Ini bagus nih teman-teman nih. Ini fungsinya kita warnain di awal. Dia sesuai kolom, walaupun ada beberapa di sini. Ini miss dan ini miss. Nih, ini miss, tapi ini nanti enggak terlalu terlihat ya. Atau bisa kita edit lagi. Tapi kalau misalnya kita seleksi satu-satu itu agak susah ya teman-teman. Misalkan kayak gini kita seleksi, salah ke face, seleksi. Nih kalau kita seleksi, nah di sini ada face yang nyumput. Nah ini yang bikin lama itu. Kalau misalkan kita terakhir pewarnaannya, nah ini kan kalau misalkan dia tidak diwarnain yang ininya, itu terlihatnya, coba kita tambahin sini warna baru untuk lihat perbedaannya. Kita assign. Nah tuh dia berada berada di dalam ya, warnanya tidak mepet ke kolom sini karena yang di sini tadi belum keseleksi. Nah kalau kita kasih warnanya di akhir, ini makan waktu yang agak lama ya, karena semua sisi ini ada berapa kubus ini, 16 32 tambah 16 32 16 40 ya. Nah ini kita harus assign tuh, baru dia rapet. Nah itu dia, ini cuma contohnya temennya, kita undo aja. Tadi lihat aja, kita undo aja nih. Nah ya. Oke, kita balik ke solid view, kita seleksi di tengah sini, kita aktifkan proportional editing, kita pencet G, kita scroll, kita sesuaikan, kita X, pencet tombol X, pelan-pelan ya teman-teman, sekira-kiranya aja deh. Nah ini kenapa kita harus pakai proportional editing, karena saat kita tidak aktifkan, terus kita hanya seleksi sini tengah ini dan kita G, nah tidak mempengaruhi objek lainnya teman-teman ya, supaya lebih cepat dan lekukannya itu terlihat bagus ya daripada manual. Nah ini misalkan ini terlalu tebal, ini tidak apa-apa, nanti kita sininya kita seleksi lagi, kita proportional editing lagi, kita G, kita move ke sini ya. Segini. Nah ini akan terpengaruh juga nih, jadi lumayan lah sekarang terlihat lebih berisi itu buat ketupatnya. Misalnya kira-kira kurang tebel, bisa kita ulangi, kita turunkan ukurannya, kita scroll ke atas, kita G, kita ulangi, kita G, scroll ke atas, kita X. Gimana teman-teman, kalau misalnya masih kurang bisa ditambahin terus ya, atau cukup seperti tadi. Oke ya, cukuplah sepertinya. Setelah itu kita tambahkan seperti pegangannya ya, daun pegangannya. Jadi kita tambahkan di sini dan di sini.
Oh iya, jangan lupa untuk di backup. Kita buka collection baru, kita kasih nama backup. Ketupat, kita duplicate mana? Shift D, sorry, tadi saya pencet ya, Control D. Yang benar Shift D. Nah, kita masukkan ke backup. Jangan lupa di sini kita klik dan kita aktifkan render yang gambar kamera ini, supaya nanti tidak backup tidak render ya. Kita matikan ini gambar mata dan kamera. Kita ke right orthographic, kita rotate kita rotate R itu X. Nah, kita buat dia seperti lapis. Nah, setelah itu kita seleksi. Untuk bagian sini kita seleksi. Nah, misalkan dikiranya kurang tebal untuk ini daunnya apa sih, pegangannya, kita bisa ulangi. Kita seleksi ini ini kita extrude ke atas. Bisa extrude ke kanan, kita perbaiki posisinya. Tadi kan sudah di extrude, jadi kita tinggal kita G aja ya teman-teman. Kita grab, kita pencet Z. Nah, cukup ya. Oke, sekiranya ingin menghilangkan ini, bisa kita kasih lookup di sini, terus kita arahin ke bawah sampai dia hilang. Tapi di sini saya ingin buat agak sedikit, nah terlihat seperti ini. Oke. Nah, ini jika shape bentuknya ingin dirubah, silahkan ya teman-teman, bisa dirubah. Nah, jadi biar tidak terlalu bosan gitu ya. Kita rotate juga Z, kita seleksi semua, jangan lupa ya seperti ini ya. Dan jangan lupa untuk di set smooth ya. Nah, ini atasnya saya kasih 1, mungkin kurang panjang, kita bisa panjangin, kita pencet G terus Z. Nah, dan untuk bawahnya kita buat 2. Sebenarnya bebas ya, untuk atas atau bawahnya bisa dibuat 2 semua juga bisa, apa-apa, nggak ada masalah. Tapi saya lebih suka 1 sih. Nah, ini agak susah ini buat seleksinya ya. Seleksi sini, di sini, di sini. Sekiranya jika sulit tempat lokasinya sini, teman-teman bisa pindah ke atas ya untuk dijadikan yang 2 gitu. Atau ini dari awal sudah direncanakan ya. Nah, atau pindah ke sini nih, ini agak mudah. Atau ini ya, di rotate aja, sesuaikan bentuknya. Extrude Z, di kanan dulu, itu kita G Z.
G lagi, Z lagi. Oke. G, Z. Kita pilih salah satunya. Oh ya, pilih satu, terus kita pisahkan. G kita buat lebih pendek sedikit, terus kita rotate dia R, Z. Nah, bisa disesuaikan saja sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, yang ini kita rotate Z. Nah, kita pindahkan agak nyamping. Nah, seperti dasinya cupang. Nah, seperti ini mungkin cukup. Nah, ini untuk efek seperti ini bisa variasikan saja teman-teman ya, sesuai teman ini. Kalau ini saya pilih face yang agak di samping, terus misalnya kira-kira terlalu lebar kita kecilin aja. Itu efek apa ini namanya, seperti pita ya, biar tidak terlalu monoton. Nah, ini kita scale, terus kita drag, kita pindah ke atas. Atau bisa pakai default aja seperti ini, nggak apa-apa. Atau ininya bisa kita panjangin biar dia lancip. Nah, sesuaikan style teman-teman masing-masing ya. Nah, ini kalau ini saya kasih sedikit variasi, tapi kurang bagus kayaknya ya. Coba kita lihat di atasnya, kalau kita kasih variasi seperti apa. Ini coba-coba aja ya, ekspor sendiri teman-teman. Ini saya juga baru ekspornya soalnya. Nah, ini agak berantakan, nggak apa-apa ya teman-teman, karena kan daun kelapa itu kan nggak apa ya, agak nggak terlalu seperti ini ya. Ini kan terlalu kayak plastik gitu. Ya, terserah, kalau teman-teman juga mau pakai seperti itu juga nggak apa-apa. Oke, nah mungkin ada satu yang kurang di sini. Di sini kita bisa seleksi. Oh ya, jangan lupa kita Alt Z. Nah, Alt Z untuk masuk ke mode wireframe X-ray. Nah, ini wireframe solid X-ray. Kita pilih vertex saja. Balik lagi ya teman-teman ya. Saya ulangi tadi sampai mana. Nah, kita di sini di object mode, terus kita tap view-nya, kita rubah ke right ortho graphic. Kita zoom, kita pilih bagian kecilnya saja ini. Nah, setelah itu kita aktifkan proportional editing. Kita move ke atas. Kita agak buat sedikit lonjong. Nah, ini harus proporsional ya teman-teman ya. Misalkan di atasnya agak panjang gitu, di bawahnya seperti ini aja bisa, atau default seperti tadi juga bisa. Ini disesuaikan keinginan saja. Nah, kalau saya lebih suka seperti ini, jadi tidak terlalu kotak. Nah, seperti ini ya. Misalkan masih kurang panjang, kurang tebal, bisa kita ulangi step yang tadi. Kita tap, terus 3 seleksi yang di tengah, bebas yang mana, yang penting di tengah
bisa kita pakai vertex, ambil tengahnya saja bisa. Kita kita scroll ke atas, dikecilkan X. Misalnya kira-kira efeknya kurang itu, kita scroll ke bawah tuh. Nah, kita lihat perubahannya. Oke, coba kita lihat. Ke ini ya, ke cembungan. Kita undo, lagi X. Oke, cukup ya. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, ini seperti ini sudah jadi ya teman-teman ya. Ini sudah jadi. Coba kita aktifkan kameranya, terus kita masuk ke render. Nah, ini seperti ini ya. Nah, untuk daunnya ini bawah, jika dirasa aneh, ternyata aneh, kita bisa kembalikan. Oh ya, dimatikan dulu proportional editingnya, kita kembalikan. Nah, seperti ini saja sepertinya. Sebenarnya sudah jadi, cuman jika teman-teman ingin sedikit variasi, bisa kita tambahkan modifier displace. Ini bisa kita turunkan. Nah, 0,01. Nah, jadi ada efek ini teman-teman nih, efek seperti ini ya, lumayan. Nah, kita bandingkan sama yang tadi. Sorry. Nih. Nah, memang tidak terlalu terlihat, tapi cukup memberikan look yang berbeda. Kita taruh bawah. Nah, seperti ini ya. Ini bisa diperbesar misalkan jika menurut teman-teman kurang. Disesuaikan saja dengan kebutuhan ya teman-teman ya. Ini bisa misalkan 0,2 coba kita. Nah, lebih sedikit terlihat ya, 0,2. Oke, atau 0,15. Nah ya. Nah, untuk setelah itu bisa kita tambahkan lagi di sini, show texture in texture tab. Kita klik new, kita pilih cloud. Nah, bisa kita lebarkan, turunkan, kita sesuaikan. Kita balik lagi ke modifiernya, kita lihat. Misal kurang terlihat perubahannya, bisa kita strength-nya kita rubah lagi teman-teman. Kita balik lagi sini, size-nya kita rubah-rubah. Kita rubah ke tinggal disesuaikan saja teman-teman ya. Nah, ini kita lihat perbedaannya. Mungkin
seperti ini cukup atau kita kurangin satu lagi. Nah, ini kita lihat perbedaannya teman-teman ya. Ya walaupun sedikit tapi sudah cukup membuat look yang berbeda. Nah, tidak garisnya itu tidak terlalu persegi gitu. Kan jadi terlihat sentuhan yang berbeda. Nah, untuk ini tergantung selera teman-teman, bisa kalau memang tidak mau dipakai tidak apa-apa, kalau mau dipakai juga silahkan. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya mungkin sedikit tapi lumayan ya teman-teman ya. Nah, ini untuk warna-warna yang terlewat kita bisa LT, kita pilih ke face dulu ya, seleksi face, LT, kita klik di garis tengahnya. Nah, akan terseleksi semua satu baris, terus kita rubah pewarnaannya sesuai warna yang gelap, assign. Nah, tahu kalau memang teman-teman ingin lebih detail lagi, ini yang di sini bisa nggak usah diseleksi ya, cuman kalau saya terlalu lama untuk kalau saya lebih baik saya seleksi semua karena untuk memilihnya itu terlalu lama. Tapi lebih bagus sih kalau misalnya diseleksi manual seperti ini. Kita assign. Nah, ini sulitnya kalau pewarnaannya, ada face yang tersembunyi ini di sini. Kita lihat lagi, masih ada. Ya mungkin kita lewati saja karena tidak terlalu terlihat. Yang ini warnanya kalau saya lebih suka saya seleksi semua ya, karena terlalu lama untuk seleksi satu-satu. Walaupun hasilnya sih lebih detail, lebih bagus kalau satu-satu. Ya mungkin sampai sini dulu. Oh ya, ada satu lagi ya, ketupat yang kedua.
kita coba buat tapi dengan kolom yang lebih sedikit. Ini saya akan langsung cepat aja, kita cepat aja tanpa basa-basi karena terlalu lama durasinya nanti. Oke. Lewat. Subdivision lagi 2. Oke, optimal. Kita pilih tidak tadi ini cuma 3 ya. 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke. Extrude. Bevel extrude S. Oke. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bevel extrude S. Oke. Yang salah nih teman-teman ya, kita unselect. Oke, kita bevel, kita extrude S. Kita rotate X. Nah, ini mungkin gambarannya seperti ini ya teman-teman. Untuk pewarnaan kurang lebih sama, dan untuk pembuatan daun juga sama, semuanya sama. Nah, ini kita bisa lihat perbedaannya saja nih. Saya sudahkan videonya karena sudah azan. Nah, ini untuk perbandingan kasarnya saja teman-teman ya. Nah, ini untuk yang 4 baris, 4 kolom 4 baris, dan ini 3 kolom lebih. Teman-teman lebih prefer kemana nih? Lebih mau menggunakan yang mana? Untuk stepnya kurang lebih sama semuanya. Bukan kurang lebih, tapi sama semua. Nah, seperti ini ya. Tuh. Nah, ini tadi kalau misalnya ini tadi saya terlalu besar membuat bevelnya. Nah, ini jeleknya kalau misalnya kita seleksi semua ya, terlihat rongganya itu terlalu terlihat itu, terlalu nampak. Ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.